Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada saat siang hari ini kita masih bersyukur jikalau kita masih diberikan kesempatan untuk memuji nama Tuhan bersama-sama dengan setiap keluarga kita, anak-anak kita, dan setiap orang tua kita yang bersama-sama dengan kita. Mari saudaraku yang terkasih, saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita mau tinggalkan segala aktivitas kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau bergandengan tangan memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kaulah Tuhan kami. Kaulah kekuatan kami. Kaulah yang menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kami mau bawa pujian kami. Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus pulihkan kami. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jambahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus pulihkan setiap kami. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku.
jambahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus yang terus bersama-sama dengan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, bahkan mengangkat kami Tuhan Yesus untuk menjadi pemenang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, semua yang di rumah, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Kaulah satu-satunya bagi hidup kami. Kaulah sumber segalanya Tuhan. Haleluya Yesus. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran
dahsyat dalam kehidupan kami. Bahwa bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan kami hingga saat ini. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Semua pertolongan Tuhan sungguh benar-benar nyata di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami. Kami mau berdiam di dalam kasih-Mu, di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih Tuhan, menikmati pengajaran yang daripada Tuhan, menikmati teguran yang daripada Tuhan, menikmati setiap kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan
menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang berpikir kalau kita mengikuti Yesus maka hidup kita akan baik dan dijauhkan dari masalah. Banyak orang Kristen berpikir kalau kita mengikuti Yesus kehidupan kita pasti tenang dan dijauhkan dari yang namanya pergumulan. Tetapi apakah pernyataan itu benar? Kita mungkin ada yang bertanya-tanya juga dalam hidup kita. Saya sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saya rajin ke gereja, saya rajin beribadah, saya rajin baca kitab, saya suka menolong dan lain sebagainya. Tetapi kenapa masih saja pergumulan masalah dalam kehidupanku tidak pernah berhenti? Dan bukankah ada banyak orang oleh karena masalah-masalah kehidupannya akhirnya tinggalkan Tuhan? Saya berharap kesempatan hari lewat firman Tuhan kita mendapat pencerahan kenapa ada masalah, mengapa dan bagaimana kita menghadapinya. Sebelumnya mari bersama-sama kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu kesempatan hari ini, Bapa. Kami mengundang Roh-Mu hadir dan bekerja di hati tiap-tiap kami sehingga firman-Mu akan benar-benar menjamah dan mengubah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tidak menghadapi pergumulan hidup, kami boleh mengikuti sesuai dengan kehendak Allah, kami bisa melewati sesuai dengan tuntunan Tuhan. Roh Kudus pakai hamba-Mu yang sangat terbatas, biar setiap kami yang mendengarkan firman ini benar-benar mengalami lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi kita sering mungkin berpikir saya sudah mengikut Tuhan, saya sudah rajin berdoa, saya sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tapi kenapa masalah masih datang? Saudaraku, saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat 27. Saudara boleh yang di rumah boleh membaca Alkitabnya, dan saya akan membaca dari tempat ini. Saudara juga boleh mengikuti saya yang tidak membuka Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop angin ribut di dadakan. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditipus gelombang, tetapi Yesus tertidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu barulah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita ketika menghadapi kehidupan ini, bisa menemukan ada 3 poin penting, sebuah kenyataan hidup baik orang yang mengikut Tuhan dan yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa realita yang pertama, saudaraku, bahwa setiap manusia, setiap orang berpotensi menghadapi atau diterpa oleh badai. Selama masih hidup, kita berpotensi diterpa oleh badai. Entah saudara itu orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, entah saudara adalah bukan orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Selama kita masih hidup, semua orang yang hidup itu berpotensi diterpa oleh badai. Sama dengan perahu, saudara, ataupun kapal. Ketika sedang ada di tengah danau, di lautan, saudaraku, mereka berpotensi diterpa oleh angin ribut atau ombak yang begitu besar. Itu hukum alam, saudara. Dan itu memang realita hidup, saudara. Cuaca di danau kadang baik dan terkadang bisa buruk. Kita sangat senang dan merasa tenang kalau kita melihat pemandangan di luar perahu. Airnya sangat teduh dan kita bisa menikmati dan hati kita bisa ditenangkan. Dan tidak ada seorang pun yang mengharapkan ada ombak atau badai yang datang menerpa perahu kehidupan mereka. Sama dengan kita. Ketika kehidupan ini tenang, ketika tidak ada masalah, kesehatan kita semuanya baik, keuangan kita baik, keluarga baik, anak-anak semua baik.
Oh, sangat senang. Ya. Kita sangat bahagia, itu yang kita dambakan. Tapi apakah itu akan selalu ada? Ada masa-masa badai itu datang menerpa. Keuangan bisa mengalami sebuah proses, kita dihadapkan dengan krisis. Apalagi di masa pandemi ini, ada banyak orang-orang perekonomian yang diguncang. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu-ibu datang ketika saya masih di kantor dan sedang curhat dan mengatakan bagaimana dia menangis, bagaimana listrik saja dia sudah nggak sanggup untuk membayar. Itu baru awal-awal pandemi melewati bulan Maret, saudaraku, awal-awal April yang lalu, saudara. Saya tahu ibu ini orang yang cukup keuangannya, bukan orang yang berkekurangan. Suami bekerja, tapi ketika pandemi datang, suami di PHK, dia nggak punya penghasilan sama sekali. Saudaraku, dia menangis merintih dan sering kata-kata yang seperti kehilangan pengharapan itu terlontar dari mulutnya. Saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Mungkin juga ada di antara saudara yang saat ini sedang menghadapi masalah. Perhatikan saudara mungkin berkata, aku sudah sungguh-sungguh berdoa, aku sudah sungguh-sungguh baca firman Tuhan, aku sungguh-sungguh terus minta tuntunan Tuhan, tapi kenapa masih ada badai? Kenapa masih ada masalah dalam kehidupan saya? Saudara harus tahu, selama saya hidup, saudara masih akan menghadapi yang namanya masalah. Saudara berpotensi diterpa oleh badai. Setelah kita nanti kembali ke rumah Bapa, baru tenang. Tidak ada lagi masalah, tidak ada mikirkan air listrik, tidak ada sakit penyakit di sana, tidak ada mikirin gosip orang lain, tidak ada akan mendengarkan ejekan atau mungkin hinaan orang lain. Itu di rumah Bapa di surga tidak ada lagi masalah. Tapi saudara selagi masih hidup, saudara akan diperhadapkan dengan masalah. Karena itu, mari siapkan hatimu dan percaya pasti bersama-sama dengan Tuhan kita bisa melaluinya. Ingat, setiap kita, anak Tuhan atau tidak anak Tuhan, berpotensi diperhadapkan dengan badai hidup. Yang kedua, saat situasi tidak terkendali, ingat ada Yesus yang sanggup untuk menolong. Ini perbedaannya, saudaraku, anak-anak Tuhan. Kalau orang yang tidak di dalam Tuhan, mereka minta tolong kepada siapa? Akhirnya mereka terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, kita perhatikan bersama-sama ketika murid-murid sedang mengalami kepanikan. Ayat 24 dikatakan, saudaraku, bahwa perahu yang mereka naiki ditimbus oleh gelombang. Kata ditimbus di sini memiliki arti ditutupi, ditimbun oleh gelombang. Perahu Yesus dan murid-murid ditutup, ditimbun oleh air gelombang. Dan saya percaya siapapun yang sedang berada dalam perahu yang situasi seperti ini, pastilah mengalami ketakutan. Jangankan situasi yang seperti ini, beberapa bulan yang lalu, saya bersama ada grup guru-guru dari gugus kami, saudaraku, melakukan perjalanan ke Pulau Putri. Berangkatnya enak sekali, aman-aman, ombak masih lembut sekali. Setelah pulang kami sore, saudaraku, gelombang mulai tinggi, angin bertiup, ombak sudah mulai mengempaskan perahu yang kami naiki, yang kami tumpangi. Dan sang pembawa perahu yang sudah nakodanya, sudah kuda saja, sudah ketika bawa perahu ini, saudaraku, seperti dia mengikuti arahan angin. Saya bertanya, kenapa ke arah sini, Pak? Saya bertanya sedemikian. Oh iya, kalau kita melawan arus, melawan angin, perahu kita bisa dibalikkan oleh ombak ini. Jadi kita akan mengikuti sedikit biar agak lama, tetapi kita sampai dengan selamat. Saudara, ketika ombak mulai menggoncangkan perahu yang kami naiki, ibu-ibu di dalam semua mayoritas, saudaraku, ketakutan, saudaraku. Semuanya diam, takut, masing-masing, ada yang Muslim, ada yang Kristen, berdoa masing-masing lah menurut agama masing-masing, saudaraku. Murid-murid dikatakan angin telah membuat sebuah angin ribut yang begitu kencang sehingga perahu itu ditimbus oleh air, gelombang itu.
wajar mereka panik. Dikatakan saudaraku, murid-murid mengalami kepanikan. Dikatakan, Tuhan, bangun, kita binasa. Tolonglah. Puji Tuhan, kita melihat di sini murid-murid itu minta tolong sama Tuhan. Saya nggak tahu saudara, ketika saudara menghadapi masalah, kepada siapa saudara minta tolong? Ketika saudara menghadapi masalah, apa yang saudara lakukan? Saat murid-murid menghadapi situasi yang tidak terkendali, mereka datang kepada Yesus. Karena mereka percaya Yesus sanggup untuk menolong. Ini poin yang kedua. Kalau kita sedang menghadapi situasi yang tidak terkendali dalam hidup kita, ingat, ada Yesus yang sanggup untuk menolong kita. Mungkin kita sedang mengalami masa-masa seperti yang dialami oleh murid-murid. Kita takut bagaimana menghadapi hari esok. Kita sedang takut, sedang khawatir dengan masalah kesehatan kita. Kita sedang takut mengenai masalah bagaimana kita bertahan hidup, bagaimana uang sekolah anak, apalagi kita sudah akan masuk semester baru. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk membagi 50 pack saja sembako atau melakukan bantuan sosial. Ada beras, minyak goreng yang senilai 100.000 per pack, saudaraku. Dan saya tahu ada banyak orang-orang yang sangat membutuhkan saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat situasi yang kau hadapi sedang tidak terkendalikan lagi, ingat, jangan berputus asa. Ketika murid-murid saat itu melihat situasi seperti tidak terkendali lagi, dikatakan, Tuhan tolong, kita binasa. Ini bicara ketika dikatakan kita hampir binasa atau apapun, nggak ada kalimat itu, sudah dikatakan kita binasa, artinya sudah nggak ada lagi pertolongan. Mereka sudah berputus asa, mereka sedang kehilangan pengharapan. Mungkin keadaan kita saat ini seperti tidak terkendali. Situasi dan kehidupan kita mungkin sedang membawa sebuah kekacauan dalam kehidupan kita, kita sedang mengalaminya. Tapi perhatikan kesempatan hari ini, kabar baik Tuhan beritahu kepada kita, apapun situasi yang kau alami, percaya, ingat dan ingat, ada Yesus yang sanggup menolongmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika situasi tidak terkendalikan lagi seperti murid-murid, datanglah kepada Yesus. Dia sanggup untuk menolong kita. Kita tidak bisa berkata, saya tidak mau ada badai dalam kehidupan saya. Saya tidak mau ada masalah. Saya tidak mau ada persoalan. Saya tidak mau ada beban berat dalam hidup saya. Jangan lagi berkata demikian. Karena memang selagi masih ada hidup, selagi kita masih hidup, kita masih menghadapi yang namanya masalah. Tetapi saudara hendaklah berkata, sehebat apapun badai dalam kehidupanku, aku punya Tuhan yang lebih berkuasa, dan kuasanya lebih jauh lebih besar dari badai sebesar apapun. Dan badai sebesar apapun dalam kehidupanku, Tuhanku jauh lebih besar kuasanya dan akan meredakan badai ini. Itulah yang harus diperkatakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Dalam situasi yang tidak terkendalikan oleh manusia, Tuhan dapat mengendalikannya. Yang ketiga, saudara, masalah menjadikan kita semakin mengenal Tuhan dan kuasanya. Tuhan menegur murid-muridnya karena mereka ketakutan ketika murid-murid berkata, kita binasa. Ini sedang menunjukkan mereka sedang berputus asa. Saya katakan tadi, saudara, kehilangan pengharapan. Lalu berkatalah Yesus, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Setelah Yesus menghadapi danau dan angin sehingga situasi berubah menjadi sangat terus sekali, maka heranlah murid-muridnya dan berkata, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun tunduk kepadanya? Mereka terheran-heran, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun tunduk kepadanya? Sebelumnya murid-murid hanya melihat Yesus menyelesaikan masalah orang lain, yaitu dalam pasal 8 itu ada orang yang sakit kusta disembuhkan. Lalu ada hamba seorang perwira. Sebelumnya murid-murid hanya melihat Yesus menyelesaikan masalah orang lain, saudara, yaitu dalam pasal 8. Sudah aku boleh baca di situ dalam bacaan kita hari ini di ayat-ayat sebelumnya. Yesus
Tuhan Yesus. Bayangin saudara, mereka menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan. Tapi ketika masalah datang kepada mereka, ketakutan, kekhawatiran, apalagi saudaraku, air sudah mulai menembus perahu. Mereka berkata, kita binasa. Saat murid-murid menghadapi masalah atau badai dalam kehidupan mereka, mereka semakin mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat, bukan saja menyembuhkan orang-orang yang sakit, tetapi danau dan angin pun tunduk kepadanya. Lewat masalah itu, yang tadinya mereka hanya melihat masalah orang diselesaikan, lewat masalah yang datang dalam kehidupan mereka, badai itu, mereka bisa merasakan bukan hanya penyakit orang lain disembuhkan, tapi badai yang sudah mengancam nyawa kami pun Tuhan rendahkan. Yesus rendahkan. Mereka bisa mengalami Tuhan. Saudara, saat badai datang dalam kehidupan kita, di sana kita bisa melihat dan merasakan kuasa Tuhan. Ayub pernah juga mengatakannya, saudaraku. Di mana ketika Ayub kehilangan hartanya, ternaknya, hartanya, saudaraku, anak-anaknya semua mati, saudaraku. Bahkan istrinya mengatakan, ngapain lagi kamu beribadah, ngapain lagi kamu ikut Tuhan. Saudaraku, bahkan badannya sendiri mengalami penderitaan yang begitu rupa. Tapi Ayub tetap datang kepada Tuhan. Alkitab berkata Ayub seorang yang saleh yang mengikut Tuhan. Tapi perhatikan di terakhir bagian Alkitab, di bagian Ayub di pasal 42 ayat 5, dikatakan Ayub mengakui ketika dia telah mengalami badai itu, ketika dia mengalami masalah itu, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Sebelum dia mengalami badai itu, saudaraku, dia mendengar bagaimana Tuhan dengan kuasanya dari orang-orang lain. Dia tak pernah mengalami sesuatu. Tapi ketika badai itu telah datang menimpa kehidupannya, dia harus kehilangan hartanya, dia harus kehilangan anak-anaknya, badannya semua mengalami kesakitan, penderitaannya begitu rupa. Ayub mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan mengizinkan badai dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi dan merasakan kuasanya. Karena itu jangan pernah kita berputus asa, jangan pernah tinggalkan Tuhan, sekalipun keadaan yang kita hadapi saat ini sedang begitu berat, sangat sulit keadaannya. Ingat, Tuhan mengizinkan proses datang dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Allah mengizinkan penderitaan datang agar kita bergantung padanya dan mengenal Dia lebih lagi, dan mengenal kuasanya yang berkuasa, yang sanggup mengatasi setiap masalah dalam kehidupan kita. Apakah saudara sedang bertanya-tanya, saya sudah mengikut Tuhan Yesus, saya rajin beribadah, saya rajin membaca Alkitab, saya rajin berdoa, tapi kenapa saya kehilangan pekerjaan oleh karena masa pandemi ini? Kenapa saya mengalami masalah dalam kehidupan saya? Kenapa? Dan mungkin segudang pertanyaan-pertanyaan ada. Tuhan, apakah Engkau tidak peduli? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini Tuhan sampaikan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan berada di dekatmu, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan. Ingat, yang perlu engkau tahu bahwa selagi kita masih hidup, kita pasti berpotensi menghadapi badai dalam kehidupan ini. Jadi jangan merasa, oh hanya aku ya seperti dan sebagainya. Masalah, setiap orang punya masalah. Kadang-kadang kita berkata masalahku lebih besar. Kita berkata, oh masalahku masih besar, seberat masalahmu dan lain sebagainya. Ingat, masing-masing kita punya takaran masing-masing. Yang sudah tahu adalah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengizinkan pencobaan datang dalam hidupmu melebihi kekuatanmu. Saat situasi tidak terkendali, ingat ada Yesus yang sanggup menolongmu. Ingat dan pegang itu. Datang, serahkan kepada Tuhan. Murid-murid datang, Tuhan tolong. Kita binasa. Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan tolong. Saya mengalami kesulitan keuangan bulan ini. Tuhan tolong, penyakit saya belum sembuh sampai saat ini. Tuhan tolong, masalah aku dengan anak dan lain sebagainya. Apapun
mendengarkan seruanmu dan dia ready untuk menolong engkau. Dan ingat, biarlah masalah yang kau hadapi menjadikan engkau semakin dekat dengan Tuhan. Dan engkau akan mengalami kuasanya. Tuhan menguatkan kita lewat firman Tuhan hari ini. Selama kita masih hidup, akan selalu ada badai, masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi janganlah pernah berputus asa. Seberat apapun masalah dalam kehidupanmu, datang dan serahkan kepada Tuhan. Dia Allah yang berkuasa. Di dalam Tuhan Yesus, badai sebesar apapun pasti akan berlalu. Tuhan yang menolong kita. Ayat terakhir saudaraku yang dikasih Tuhan, 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan katakan Dia akan pelihara kita. Tuhan katakan Tuhan akan menjaga kita. Dia akan protek kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita melewati masa-masa pandemi ini, menjadikan kita menang, mampu melewati kesulitan apapun, mampu melewati badai hidup apapun yang sedang diperhadapkan kepada kita. Karena Tuhan akan menolong kita jikalau kita menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu. Engkau Allah sumber pertolongan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah sumber pertolongan kami yang selalu ada bagi kami. Tuhan Yesus, nyatakanlah kuasa-Mu. Jikalau ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan, dalam kehidupan sedang mengalami pergumulan hidup, Tuhan datang dan hampirilah mereka ya Bapa yang telah berseru kepadamu. Engkaulah yang menolong mereka ya Bapa untuk meredakan masalah, meredakan badai yang sedang menerpa kehidupan rumah tangga mereka, yang sedang melanda keuangan mereka, yang sedang melanda kesehatan mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang menghardik badai itu, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah mengalami penghiburan dari Tuhan, karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Bapak, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami berdoa Tuhan, lawatan Tuhan nyata atas mereka. Tidak akan ada lagi Tuhan di antara kami yang berputus asa. Tidak ada lagi yang berkata kepada kami, oh kami nggak punya jalan keluar. Karena kami tahu ada Tuhan Yesus tempat kami mengadu. Tuhan, Engkau Allah kami menolong. Bawa kami untuk mengandalkan Tuhan. Bawa kami percaya kepada Tuhan. Bahwa Engkau sanggup untuk menolong kami keluar dari setiap badai-badai kehidupan yang sedang kami hadapi saat ini. Tuhan, kuatkan jemaat-Mu di dalam melewati masa-masa pandemik ini Bapa. Engkau menjaga mereka Tuhan, jauhkan dari virus yang begitu jahat ini Bapa. Sehingga semua jemaat-jemaat Tuhan, semua kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, semua kami yang sedang mengikuti ibadah ini, kami di dalam perlindungan Tuhan. Kami dijauhkan dari ancaman-ancaman apapun ya Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber pertolongan kami. Bapak yang baik, terima kasih. Kami serahkan keamanan kota dan bangsa kami. Kami serahkan Tuhan Yesus, pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Kebijakan-kebijakan hikmat dari Tuhan akan menuntun mereka untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Bapak yang baik, dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, Bapak kami berdoa, berikan hikmat-Mu, kekuatan, penjagaan Tuhan kepada setiap para medis ya Tuhan, untuk bisa menyelesaikan, membawa kesembuhan ya Tuhan bagi orang-orang yang sedang terpapar oleh karena virus ini. Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan yang menjaga setiap obat-obatan yang mereka berikan kepada pasien-pasien. Tuhan, Engkau mengurapi sehingga akan terjadi kesembuhan. Berikan hikmat-Mu, ketaatan kepada masyarakat Indonesia untuk kami bisa mengikuti protokol dari pemerintah untuk pemutusan penularan virus COVID-19 ini Bapak. Tuhan, tolong kami. Kami perlukan Tuhan. Pulihkanlah perekonomian bangsa kami yang sedang mengalami kegoncangan saat ini. Jauhkan Tuhan dari orang-orang yang cuma ingin mengambil kesempatan merusak kondisi bangsa kami, orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mencoba merusak keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong Bapak yang baik. Orang-orang yang sedang melakukan kejahatan-kejahatan, sadarkan supaya bertobat ya Tuhan. Kami rindu masa-masa pandemik ini Bapak yang baik akan membawa bangsa Indonesia kembali kepada Tuhan dan bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau yang menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Kami akan mengakhiri ibadah kami pada kesempatan hari ini. Kami menerima berkat Tuhan turun atas kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Penyertaannya sempurna atasmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemputmu. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.